Seorang teroris Palestina menembaki kendaraan Israel pada Rabu malam di tepi barat utara, menyerang seorang wanita hamil yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk melahirkan bayinya bersama suaminya, kata militer dan petugas medis. Menurut pasukan pertahanan Israel, tentara yang memantau kamera pengintai melihat teroris tersebut hanya saat ia melepaskan tembakan dan segera mengirim pasukan ke daerah tersebut. Wanita itu yang diidentifikasi sebagai Zeila Ges, 30 tahun, dilarikan ke pusat medis Rabin Petah Tikva dalam kondisi kritis. Selama upaya penyelamatan nyawanya, dokter melakukan operasi sesar darurat untuk melahirkan bayinya, kata pusat medis tersebut. Bayi yang baru lahir itu tercatat dalam kondisi serius dan dipindahkan ke rumah sakit anak Schneider di kompleks tersebut, tempat para dokter berupaya menyelamatkan nyawanya. Tak lama setelah fajar pada hari Kamis, rumah sakit mengumumkan kematian Ges. Rekaman kamera pengintai IDF menunjukkan teroris tersebut melarikan diri dari tempat kejadian segera setelah penembakan. Ges, seorang ibu 3 anak, sedang hamil 9 bulan dan sedang dalam perjalanan dari rumah keluarganya di pemukiman Bruchin ke rumah sakit untuk melahirkan, kata pihak berwenang setempat. Suaminya, Hananel, yang mengemudikan mobil, terluka ringan, kata rumah sakit, setelah kondisinya awalnya terdaftar sebagai serius. Hamas memuji pembunuhan tersebut sebagai heroik dan menyerukan lebih banyak tindakan seperti itu, tetapi tidak mengklaim bertanggung jawab. Aku akan menjadi kuat. Dalam sebuah pesan yang menurut media Ibrani dikirim ke grup WhatsApp keluarga, Hananel menulis, "Hari ini adalah hari yang menyedihkan. Tadi malam istri saya dibunuh. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk melahirkan anak keempat kami. Jelas saya hancur," lanjutnya. Ini wajar. Namun, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya masih hidup, dan saya akan tetap kuat agar dapat terus menjadi terang bagi dunia. Karena kita tidak akan pernah membiarkan mereka menghancurkan kita. Saya sangat sedih, tulisnya. Namun saya akan terus berjuang demi kesejahteraan rakyat kita. Kita akan bertahan, sukses, dan sejahtera. Saudara perempuan Ges, Sheikh Force, mengatakan kepada media Inet bahwa kehamilannya rumit. Dia benar-benar berusaha keras. Dia selalu tersenyum dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Selalu ada untuk orang lain. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan karakter yang luar biasa seperti itu, katanya. Force mengatakan orang tua mereka langsung tahu tentang bencana itu, tahu bahwa putrinya terluka parah, dan ketika kami sampai di rumah sakit, mereka tidak tahan. Tal Shahar Karmon, teman dekat Zeila Ges, menuturkan kepada lembaga penyiaran publik Kan mengenai momen sangat sulit dia ketika Hananel menjelaskan kejadian tersebut kepada ketiga anaknya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bepergian dengan ibu untuk membawa bayi baru, dan di tengah jalan seorang teroris menembaki ibu, dan ayah berusaha menyelamatkannya, dan mereka melakukan segalanya, dan mereka berhasil menyelamatkan bayi tetapi tidak ibu, kenangnya. Ges, yang aktif di media sosial, bekerja sebagai terapis trauma, kecemasan, dan hubungan. Di masa lalu, ia mengunggah video dan pesan yang menyemangati para pengikutnya untuk tetap bersemangat meskipun perang sedang berlangsung di jalur Gaza. Saat ini saya bersyukur bahwa saya masih bernapas, bahwa saya hadir dan bahwa saya ada di sini, tulisnya di Facebook pada bulan Desember 2023, 2 bulan setelah invasi Hamas yang menghancurkan Israel Selatan, yang menyebabkan perang. Dari sini, yang ingin saya lakukan hanyalah beraktivitas dan menyebarkan cahaya. Bahkan senyuman kecil pun menyebarkan cahaya. IDF mengatakan pihaknya meluncurkan perburuan terhadap teroris yang menembaki beberapa kendaraan di rute 446 di luar pemukiman Bruchin, tempat pasangan itu berasal. Militer mengatakan pihaknya mengirim pasukan dan pesawat tak berawak Angkatan Udara Israel untuk melakukan perburuan dan tentara mengepung serta memblokir pintu masuk ke kota Palestina yang berdekatan, Bruchin. IDF meyakini serangan itu dilakukan oleh seorang teroris sehingga mereka mengatur ulang penempatan mereka di dekat Bruchin dan berupaya untuk menggunduli area tempat penembakan itu dilakukan. Sementara itu, IDF terus mengepung Bruchin dan kota Palestina lainnya, Kafr ad-Dik, di tengah perburuan teroris. Media Palestina melaporkan bahwa sejumlah warga Palestina terpaksa tidur di mobil mereka semalaman karena mereka dicegah pulang. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir berjanji akan menemukan para pembunuh saat ia mengunjungi tempat kejadian. Ini adalah serangan yang sulit dan menyakitkan, di mana seorang warga sipil Israel tewas
dalam perjalanan ke ruang bersalin. Saya turut merasakan kesedihan yang mendalam dari keluarga tersebut. Kami terlibat dalam pertempuran besar melawan teror di Yudea dan Samaria, tepi barat, dan kami akan terus melakukannya, kata Zamir dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh IDF. Kami akan mengaktifkan semua alat kami, dan kami akan menghubungi para pembunuh untuk membawa mereka ke pengadilan, tambahnya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dia sangat terkejut dengan serangan teroris yang mengerikan itu. Insiden yang mengerikan ini justru mencerminkan perbedaan antara kita, yang menginginkan dan menghadirkan kehidupan, dan para teroris tercela, yang tujuannya adalah membunuh kita dan menghancurkan kehidupan, katanya dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya. Menteri Pertahanan Israel Katz menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Ges dan berdoa untuk kesejahteraan bayi yang baru lahir. Kami akan terus memerangi teror dengan kekuatan besar di seluruh wilayah tepi barat dan tidak akan membiarkannya bangkit, katanya. Katz mengatakan dia telah menginstruksikan IDF untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu dan bersumpah mereka yang mendukung dan mensponsori teror akan membayar harga yang mahal. Menteri sayap kanan dalam koalisi menyerukan serangan militer di tepi barat yang mirip dengan perang melawan Hamas di jalur Gaza, yang telah menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menulis di X, rasa sakit yang membakar dan kekejaman submanusia tidak dapat dipahami. Seperti halnya kita menghancurkan Rafah, Khan Yunis, dan Gaza, kita juga harus menghancurkan sarang-sarang teroris di tepi barat, katanya. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan sekutu Itamar Ben-Gvir mengunggah bahwa serangan itu adalah pengingat yang menyakitkan. Perang tidak hanya terjadi di Gaza. Ia kemudian mengingat pernyataan kontroversial yang pernah ia buat sebelumnya, bahwa hak penduduk Israel lebih tinggi daripada hak penduduk otoritas Palestina untuk bergerak. Ia meminta Netanyahu untuk memerintahkan IDF untuk segera dan secara permanen mengembalikan semua pos pemeriksaan di tepi barat, dan untuk memajukan undang-undang yang mewajibkan hukuman mati bagi teroris. Pemimpin oposisi MK Yair Lapid menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Ges dan doa untuk bayi yang terluka. Teror tidak akan menghancurkan kita, tulisnya di X, seraya menambahkan bahwa ia percaya pasukan keamanan akan menemukan semua orang yang terlibat dalam serangan teror dan membawa mereka ke pengadilan. Kepala Dewan Daerah Shomron, Yossi Dagan, mengatakan tentang Ges bahwa dia adalah seorang wanita yang berbakti, penuh kasih, dan murah senyum yang hanya meminta untuk menjalani kehidupan yang tenang, dan dia dibunuh dalam perjalanannya untuk membawa kehidupan ke dunia. Dagan mengkritik otoritas keamanan dengan mengatakan, ini adalah wilayah yang sering diserang, dan respons Israel tidak bisa hanya berupa pengumuman ke media. Tepi barat telah mengalami lonjakan kekerasan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel dari jalur Gaza yang memicu perang di sana. Sejak saat itu, pasukan telah menangkap sekitar 6.000 warga Palestina yang dicari di seluruh tepi barat, termasuk lebih dari 2.350 yang berafiliasi dengan Hamas. Menurut Kementerian Kesehatan, Otoritas Palestina, lebih dari 950 warga Palestina di tepi barat telah tewas dalam kurun waktu tersebut. IDF mengatakan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang bersenjata yang tewas dalam baku tembak, perusuh yang bentrok dengan pasukan, atau teroris yang melakukan serangan. Terjadi pula peningkatan signifikan dalam kekerasan pemukim terhadap warga Palestina sejak dimulainya perang. Selama periode yang sama, 52 orang, termasuk personel keamanan Israel, tewas dalam serangan teror di Israel dan tepi barat. 8 anggota pasukan keamanan lainnya tewas dalam bentrokan dengan kelompok teroris di tepi barat. Pasukan Israel berhasil menumpas 5 militan Palestina berbahaya di tepi barat setelah insiden tragis seorang pemukim hamil tewas. Militer Israel secara tegas menindak kelompok teroris Palestina dengan menewaskan 5 militan yang terlibat dalam aksi kekerasan di tepi barat pada hari Kamis, hanya beberapa jam setelah seorang pemukim hamil menjadi korban penembakan brutal. Para pemimpin garis keras Palestina yang mendukung kekerasan terus menyerukan kehancuran kota-kota Israel. Namun Israel tetap teguh menjaga keamanan warganya. Dalam sebuah pernyataan resmi, militer Israel menyatakan telah berhasil menewaskan 5 teroris
dan menangkap seorang keenam yang bersembunyi dan membarikade diri di sebuah gedung di Tamun setelah terjadinya baku tembak sengit dan penggunaan rudal anti-tank oleh pasukan Israel yang profesional. Sayap militer kelompok teroris Palestina, Jihad Islam, mengakui bahwa 5 anggotanya tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel yang melakukan operasi keamanan penting di Tamun, wilayah utara tepi barat. Tamun adalah kota yang terletak sekitar 35 km, 22 mil dari pemukiman Israel Brooklyn, tempat korban, Sila Gez, seorang ibu hamil yang sedang melakukan perjalanan ke rumah sakit, menjadi sasaran penembakan teroris yang biadab. Serangan ini mendapat kecaman keras dari seluruh jajaran pimpinan Israel yang berkomitmen melindungi warganya. Militer Israel saat ini terus mengejar pelaku penembakan tersebut dan berupaya menangkap mereka untuk mempertanggungjawabkan kejahatan ini. Meskipun belum jelas apakah operasi di Tamun terkait langsung dengan insiden tersebut. Serangan teroris ini terjadi di tengah operasi militer terbesar Israel di tepi barat dalam 2 dekade terakhir, sebagai bagian dari upaya tegas untuk memberantas jaringan teroris yang terus mengancam keamanan Israel. Suara tembakan terdengar di Tamun pada hari Kamis, dengan rekaman video yang menunjukkan api dan asap hitam mengepul dari lantai atas sebuah rumah yang digunakan oleh militan sebagai tempat persembunyian. Pasukan Israel yang profesional berdiri berjaga di jalan sebagai bagian dari operasi untuk mengamankan kawasan tersebut. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan bahwa militer Israel sedang membongkar dan menghancurkan sarang-sarang teroris yang menjadi ancaman bagi warga sipil. Militer Israel mengkonfirmasi telah mengidentifikasi para teroris bersenjata di gedung-gedung di Tamun dan kota Tubas di sekitarnya. Mereka juga menyita senjata api yang digunakan dalam aktivitas teror. Selain itu, pasukan Israel telah menangkap 3 militan bersenjata di Tubas sebagai bagian dari operasi keamanan berkelanjutan. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan militer Israel mengambil 4 jenazah. Sementara Bulan Sabit Merah setempat menemukan jenazah kelima dari sebuah gedung yang terbakar, yang menandai keberhasilan operasi pembersihan terhadap elemen-elemen teroris. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap waspada dan terus cari kebenaran. Saat ku menutup mata dan usai lembaran hidupku, saat ku terlelap dan takkan lagi terjaga, kasih-Mu selalu milikku. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya diri-Mu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku, dan ku kan hidup bersama-Mu, takkan pernah ada air mata, karena diri-Mu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya di
tears falling, 'cause I know your love is always there for me. My soul rests in you, and I will step into eternity with you, my King, without any tears falling, 'cause I know your love is always there for me. My soul rests in you, my God. My soul rests in you, my God. My soul rests in you, my God.